Paling tidak Bapak Ibu, ya, kita dapat kunci, Pak. Kunci cepat melewati sirat. Apa itu? Berjalanlah ke masjid di subuh, ya, untuk salat subuh. Itu. Mudah-mudahan kita ni Bapak Ibu yang hadir ni lah, ya, insya Allah selamat kalau ya, masya'in fi zulmi, ya, berjalan dalam kegelapan malam ilal masajid untuk salat subuh ke masjid. Itu hadis Ibnu Majah, hadis sahih Ibu. Ya, sambil berdoa tadi ya, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran dan seterusnya. Allahumma ja'alli nuran. Nah, bacalah doa itu Ibu. Atau yang tidak bisa Bu, baca bahasa Indonesia saja. Ya Allah, jadikanlah badan saya bercahaya, mata saya bercahaya, ya, pendengaran saya baca begitu. Tapi usahakan yang bahasa Arabnya yang diajarkan Nabi itu. Ibu yang belum hafal nanti pakai Google saja, atau ditulis nanti di kertas, itu dibaca sambil jalan. Kamu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas perkara sirat. Ya, sirat ini satu stasiun, satu fase, ya, satu step yang akan kita lewati kelak, ya, sebelum kita sampai kepada surga Allah. Jadi perjalanan akhirat itu teramat panjang, ya, karena kata Allah, ya, di surat Al-Insyiqaq, ya, inna ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai manusia, kamu akan berjalan menuju Tuhan dengan perjalanan yang teramat panjang. Jadi kadihun itu perjalanan yang panjang. Setelah kita meninggal dunia, kita akan transit di alam barzah menunggu kiamat. Dan itu lama. Ya, kiamat itu ya bisa saja ya ribuan, ratusan, bahkan jutaan tahun lagi, Pak. Ya, dan kita akan transit saja di sana menunggu kiamat. Ya, alam barzah itu lebih panjang lagi dalam alam dunia ini. Nah, setelah kiamat, ya, nanti kita akan dikumpulkan dulu di padang mahsyar. Maka disebut mahsyar karena mahsyar itu tempat kita berkumpul artinya. Syahar hasyara itu artinya berkumpul, mahsyar itu tempat berkumpul. Yang di sana kita hanya berdiri saja, tidak ada proses. Nah, itu yang disebutkan Allah di surat Az-Zumar ayat 68 itu. Ya, ketika ditiup sangkakala yang kedua, fa izahum qiyamu yanzurun, ketika itu manusia berdiri saja menunggu. Jadi belum ada kejelasan, belum ada perhitungan, kita hanya berdiri saja, ya, menunggu sesuatu yang tidak pasti. Dan kata Nabi dalam hadis Abu Ya'la, kita berdiri di sana itu 50.000 tahun. Yang ketika itu manusia panik, bahkan ada yang minta pindah ke neraka. Manusia ada yang berkata, Rabbi arihni walau ilan nar, ya Tuhan, pindahkan kami dari mahsyar walaupun pindahnya ke neraka, gitu Pak. Karena mereka mengira neraka itu lebih baik daripada padang mahsyar. Ya, saking tidak kuatnya mereka di padang mahsyar. Setelah itu kita menemui para nabi, dari Nabi Adam kita cari sampai Nabi Muhammad. Kita cari para nabi untuk meminta, ya, agar hisab ditegakkan. Karena kita tidak bisa minta, hanya para nabi yang bisa minta. Sayang semua nabi menolak pula. Satu-satunya nabi yang bersedia meminta Nabi Muhammad, dan itulah syafaat beliau. Maka beliau mengangkat tangannya kepada Tuhan, maka Tuhan ya mengabulkan dan kita
mulai perhitungan. Hisab namanya, Pak. Dan hisab itu lama. Ya, hisab itu dimulai dari pembagian kitab, ya, catatan amal kita. Jadi masing-masing kita dibagikan amal kita, catatannya, tidak ada satupun yang tersisa sekecil apapun, hingga yang ada di hati kita. Dan kata Allah di surat Al-Isra itu ayat yang ke-13 dan 14, Iqra' kitabaka, bacalah bukumu masing-masing. Cukuplah kamu yang menjadi hisab bagi dirimu masing-masing. Dan itu lama tuh, Pak, karena hisab itu bisa ribuan tahun pula hisab itu. Ya, karena hisab itu kita akan membaca masing-masing detail amal kita. Kita cek apakah ini benar kita melakukannya atau tidak. Kalau memang tidak, ya bisa dikomplain. Tapi tidak ada yang komplain, karena catatannya diikuti dengan saksi-saksi yang valid. Dan nanti ada CCTV-nya, ada kameranya, termasuk bumi yang kita injak, semua benda yang kita pegang itu akan meninggalkan bekas dan jejak, sehingga tidak ada lagi yang bisa membantah. Setelah dihisab selesai, maka ada mizan, timbangan. Barulah amal kita diberikan nilai dan ditimbang, dan itu lama sekali prosesnya, bisa ratusan bahkan ya bisa jutaan tahun pula lama prosesnya. Ya, kalau diukur dengan dunia tidak ada yang pendek. Nah, akurasi itu semua, ya, hisab, mizan, untuk membuktikan ini benar, maka disuruhlah manusia meniti sirat, namanya titian yang dibentangkan Allah di atas jahanam. Nah, sirat inilah ujian terakhir kita sebelum sampai kita ke surga Allah. Dan sirat ini disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya surat Yasin ayat 66 dan surat Maryam 71-72. Nah, kita akan bahas kedua surat ini. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirat fa anna yubsirun. Dan jikalau kami kehendaki, kami hapus pandangan mereka, maka mereka berlomba-lomba menuju sirat. Dia kata sirat dari situ, Pak. Kata Allah, manusia nanti akan berlomba-lomba menuju sirat. Sirat itu, Bapak dan Ibu, secara harfiah artinya jalan yang luas, lurus, luas. Kalau bahasa kitanya jalan tol lah, Pak. Ya, jadi sirat itu jalan yang luas, yang kita tidak akan sesat. Ya. Kalau jalan yang kecil-kecil namanya sabil. Itu kenapa kata sirat tidak pernah ada jamaknya, selalu bentuknya tunggal, sirat. Kalau sabil ada jamak, ada mufrad. Kalau jamaknya subul, kalau mufradnya sabil. Kenapa sirat tidak pernah ada bentuk jamak? Untuk menunjukkan jalan ini memang satu, luas, besar, dan tidak mungkin orang sesat. Jadi prinsipnya jalan Siratal Mustaqim itu, Pak, yang kita akan lewati itu jalan yang sangat besar dan luas. Tapi dalam hadis yang sahih disebutkan sirat itu lebih halus, ya, lebih halus daripada rambut. Ya, Pak, adakku minasy'ari, lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Ahaddu minas saif. Itu kan seperti perlawanan itu, Pak. Padahal sirat itu jalan yang besar. Tapi ternyata dalam hadis Nabi disebutkan sirat itu jalan kecil. Saking kecilnya lebih halus dari rambut. Kenapa bisa begitu, Pak? Jadi Siratal Mustaqim itu, Pak, titian yang dibentangkan di atas jahanam itu prinsipnya luas, besar. Itu kenapa ada orang berjalan seperti berlari, seperti kecepatan kuda, seperti kecepatan angin, bahkan seperti cahaya. Karena jalannya begitu lurus, begitu besar. Tapi bagi orang kafir, jalan itu sangat kecil. Dia begitu tuh, Pak. Jadi titian jahanam itu sebenarnya besar, tapi bagi orang kafir kecil, lebih halus dari rambut, kata Nabi. Ya,
Itu kenapa sirat itu disebut sirat. Jadi dia besar bagi orang beriman, sehingga orang beriman melewatinya nanti seperti cahaya. Nanti disebutkan di surat Al-Hadid, ya. Di surah Al-Hadid itu disebutkan ayat yang ke-12 dan 13. Ya. Orang beriman itu kalau melewati sirat, yas'a nuruhum. Mereka berlari dengan kencang, ya, dengan cahaya. Nah, berarti ini cepat sampainya, Pak. Nah, itu bukti sirat itu jalannya besar. Tapi untuk orang kafir itu kecil sekali. Makanya digambarkan Nabi lebih halus dari rambut tadi. Nah, kenapa mereka berlomba-lomba menuju sirat? Karena mereka sudah tidak tahan lagi di padang mahsyar. Ya, karena padang mahsyar itu dahsyat sekali. Yang kata Nabi, matahari didekatkan ke kepala manusia lebih dekat, ya, dari apa? Lebih dekat, lebih pendek dari tongkat celak mata. Jadi tongkat celak mata itu sepanjang telunjuk inilah matahari dengan kepala. Bahkan lebih dekat lagi dari itu kata Nabi. Nah, itu 50.000 tahun tuh, Pak. Bayangkan tuh, apa hendak manusia berlomba-lomba ke sirat itu? Kati jalan yang akan menyampaikan dia ke ujung. Nah, tentang keadaan sirat ini, Pak Ibu, itu disebutkan Allah di surat Maryam 71-72, kata Allah, wa imminkum illa wariduha, tidak ada satupun manusia kecuali akan mendatanginya, akan melewatinya. Ya, karena ala rabbika hatman maqdiya, dan itu adalah keputusan Tuhan. Jadi semua manusia akan melewati sirat. Itu kenapa ya Allah mengatakan summa latarawunnaha ainal yakin. Kan kata Allah itu, ya latarawunnal jahim, kamu pasti melihat jahanam, ya, dan kamu pasti melihat dengan mata kepalamu. Kenapa kita semua melihat jahanam? Karena kita lewat di atasnya. Semuanya lewat di atas jahanam. Makanya kata Allah, semua kamu akan mendatanginya, wa imminkum illa wariduha, semua kamu pasti mendatangi jahanam. Ada hal yang menarik, Pak Ibu. Kata warid, mendatangi atau melewati, sebenarnya kalau melewati banyak bahasanya, Pak Ibu. Kalau jembatan, biasanya kita kalau melewati jembatan bahasa Arabnya ya'buru. Misalnya kalau dalam surat apa? An-Nisa itu, orang junub tidak boleh masuk masjid kecuali seperti orang menyeberang jalan. Menyeberang jalan itu bahasa Arabnya abiri sabil. Ya. Wala junuban illa abiri sabil. Jadi menyeberang itu bahasa Arabnya abir. Ada banyak kosakata lain yang artinya berjalan, melewati atau menyeberangi, tapi Allah pilih wariduha. Jadi menyeberangi jembatan apa? Siratal mustaqim itu, Pak Ibu, itu bahasa Allahnya apa? Pilihan katanya wariduha. Apa makna warid, Pak Ibu? Warid itu dari kata warada yang artinya mendatangi, tapi mendatanginya itu dalam waktu yang panjang dan lama. Itu makna kata warad atau warid. Itu kenapa amal yang dilakukan dalam waktu yang panjang dan lama disebut dengan wirid. Ya, Pak, ya, wirid. Jadi wirid itu disebut wirid karena dia dilakukan panjang lama. Nah, itu mah kok wirid ke tiap minggu, bertahun-tahun, nah, itu wirid namanya, Pak. Tapi kok sekali setahun saja, nah, itu mungkin tabligh akbar namanya. Tidak wirid namanya itu. Amal itu baru disebut wirid kalau dilakukan dalam waktu yang panjang. Itu wirid namanya, Pak. Ya. Makanya Nabi ditanya tentang amal yang paling dicintai Allah. Ya. Maka Nabi menjawab, amal yang paling dicintai Allah itu auraduha, amal yang dijadikan wirid. Maksudnya amal itu dikerjakan dalam jangka waktu yang panjang dan tidak putus-putus. Itu dicintai Allah, walaupun sedikit.
Misalnya Bapak Ibu bersedekah 2000 bersedekah, tapi tiap hari 2000 tiap hari 2000, itu namanya aura duha. Amal yang dilakukan secara rutin, wirid namanya, itu paling dicintai Allah. Daripada bersedekah sekali setahun 10 juta. Sabuk ndak wirid, yang 10 juta setahun itu ndak wirid namanya. Yang 2000 tiap hari itu wirid namanya. Jadi kata Allah, semua kamu akan mendatangi jahanam, tapi wariduha. Apa maknanya itu? Meniti jahanam itu dalam waktu yang panjang. Itu maka warid. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah ya, dalam beberapa hadis ditemukan. Jadi jahanam itu titian itu dibentangkan di atas jahanam. Sepanjang apa titiannya Pak? Susah menggambarkan panjangnya, tapi begini digambarkan dalam hadis Nabi. Penduduk neraka itu Bapak Ibu sangatlah banyak. Bahkan dalam hadis sahih disebutkan setiap 1000 manusia 999 itu ke neraka. Itu hadis sahih itu Pak. Kata Nabi, itu dulu Nabi Adam pernah dikatakan Allah tentang bi'satun nar namanya, tentang utusan-utusan jahanam. Maka kata Allah kepada Adam, setiap 1000 adalah 999. Itu banyak nih Pak ya. Karena penduduk neraka itu jauh lebih banyak daripada penduduk surga. Coba Bapak Ibu sekarang misalnya dunia ini penghuninya kurang lebih 7 miliar lah, kurang lebih 6 atau 7. Dari 7 miliar penghuni dunia sekarang, itu 2 miliar yang beriman, tidak lebih. Yang muslim itu Pak cuma 2 miliar, 5 miliar itu kafir. Itu saja sudah banyak tuh Pak. Sejak bumi terbentang begitu tuh Pak. Dari 2 miliar yang muslim itu tidak semuanya juga masuk surga. Ada juga munafik di situ Pak. Munafik itu banyak lagi tuh Pak. Orang beriman pun tidak lo semuanya masuk surga langsung Pak. Ada pula yang transit neraka dulu Pak. Itu kenapa penghuni surga itu disebut al-faizun. Itu kenapa penghuni surga selalu disebutkan setelah penghuni neraka. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Selalu ashabun nar lebih dulu daripada ashabul jannah. Kenapa? Karena lebih banyak penghuni neraka itu. Dan penghuni surga itu nanti ada yang mantan penghuni neraka. Ya Pak. Jadi penghuni surga itu ada yang mantan penghuni neraka. Nah, itu artinya lebih banyak tuh penghuni neraka. Dan penghuni surga itu kata Allah para juara, faizun. Nah kalau juara kan tidak banyak Pak. Kalau bertanding main bola 32 tim bertanding Pak, 3 juaranya Pak, 1, 2, 3 enak, lebih kalah. Karena orang masuk surga itu kan lewat ujian panjang Pak. Ya, jangan kamu mengira bisa masuk surga sebelum Allah tahu siapa yang berjihad dan siapa yang bersabar. Dan itu tidak mudah. Yang mau kini ikut siapa Pak? Tuh 2, 3, 4, 5 kan bisa dihitung jari dah Pak. Coba Pak cari ke kafe-kafe kini. Ya, kabar-bar ke kafe-kafe. Coba hitung orang di kafe. Apa hitung orang di taplau? Apa itu orang tampik-tampik hiburan kini kok? Bandingkan orang yang mendengar pengajian di masjid Pak. Itu salah beda tuh Pak. Aku lah sama-sama Islam Pak. Apalagi dibandingkan yang non Muslim Pak. Jadi penghuni neraka itu teramatlah banyak, sangat banyak. Ya. Maka kata Nabi setiap 1000 hanya satu yang ke surga, 999 itu masuk neraka. Dan penghuni neraka yang banyak itu Pak, yang sangat banyak itu, satu penghuni neraka badannya dibesarkan oleh Allah, yang kata Nabi dirsuhu mislal Uhud, yang satu giginya sebesar bukit Uhud. Pak Bayo tu Pak nak. Jadi orang masuk neraka tu Pak, besok giginya ciek segadang bukit Uhud.
Nah, telinganya kata Nabi sab'una zira'an 70 hasta. Jadi telinga orang penghuni neraka itu Pak 70 hasta, 60 meter Pak. Lawe telinga Pak. 60 meter. Kata Nabi, baina mangkabai, lebar pundaknya penghuni neraka itu Pak, lebar pundaknya itu masih rata salah satu ayam, perjalanan 3 hari dengan kendaraan. Ya Pak, para kadang tuh Pak tuh, ya, giginya segadang bukit Uhud cie, telingonya cie selebar 70 hasta, pundaknya lebarnya 3 hari perjalanan dengan kendaraan. Itu satu penghuni neraka. Dan bayangkan banyaknya tadi Pak. Bayangkan kalau disusun penghuni neraka itu Pak dengan besar segitu tuh, dengan jumlah yang segitu, sal panjangnya jahanam kira-kira tuh Pak. Itu gambaran lebar panjangnya jahanam tuh Pak. Tidak bisa dibayangkan Pak panjangnya. Ya. Itu kenapa Nabi itu menjelaskan neraka jahanam itu dalamnya saja kalau dijatuhkan batu besar dari atasnya baru sampai di bawahnya setelah 70 tahun jatuh. Ya Pak. Lau ursilat hijaratun min fawqiha lawasalat ila ka'riha ba'da sab'ina kharifah. Kalau dijatuhkan batu besar dari atas jahanam baru sampai di bawah setelah 70 tahun batu itu jatuh. Dalam dah Pak. Jadi jahanam itu kata Allah dibentang, pas sirat tadi dibentangkan di atas jahanam. Itu kenapa wariduha, kita melewati jahanam itu dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ya Pak. Bahkan diceritakan Bapak Ibu dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis itu, neraka jahanam itu, ya, dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, neraka jahanam itu Bapak Ibu, apa di atas titian di atas neraka jahanam itu dibentangkan titian kata Nabi dengan 7 posko. Jadi ya, titian atau siratal mustaqim itu Bapak Ibu ada 7 posko. Jarak dari satu posko ke posko 2 itu adalah perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menurun. Jadi ada posko 1, posko 2, posko 3. Di setiap posko itu ada pertanyaan. Begitu kata Nabi Pak. Di setiap posko itu ada pemeriksaan. Posko 1 ditanya tentang imannya. Bagaimana keimanan dia? Pas atau keliru? Salah, bercampur dengan kesyirikan? Kalau tidak benar keimanannya, jatuh di posko 1 ke bawah. Kalau selamat, dia akan berjalan lagi 3000 tahun. Di posko 2 stop, dan dia ditanya tentang salatnya kata Nabi. Selamat, aman dia. Kalau tidak, jatuh di posko 2. Begitu Pak. Selamat, dia akan berjalan ke posko 3. 3000 tahun lagi Pak. Di posko 3 itu akan ditanya dia tentang zakatnya. Kalau dia selamat, dia akan lanjut. Kalau tidak, jatuh di situ. Yang selamat terus ke posko 4, ditanya tentang puasanya. Di posko 5 ditanya tentang haji dan umrahnya. Di posko 6 ditanya tentang wudu dan janabahnya. Masalah Pak, wudu dan junub akan ditanya. Itu makanya orang yang wudu terjaga dengan baik namanya ghurran muhajjalin, selamat. Itu makanya nanti ada orang masuk surga tidak ditanya amalnya karena perkara wudunya, kata Nabi. Jadi wudu ini penting Pak. Justru salah satu pertanyaan di posko sirat itu wudu dan mandi junub. Itu maka mandi junub itu jangan dianggap remeh Pak. Itu pertanyaan paling serius nanti di sirat. Ya. Andai semua selamat, masya Allah Pak. Di posko iman selamat, posko salat selamat, posko zakat selamat, posko puasa selamat, posko haji umrah selamat, posko wudu dan junub selamat. Ada posko terakhir yang paling menentukan, posko ke-7. Apa itu yang ditanya? Silaturahim. Masya Allah Pak.
Ternyata di silaturahim ini banyak yang berjatuhan. Banyak ibadahnya hebat dengan Allah, salatnya hebat, puasanya hebat, hajinya hebat, semua hebat. Di silaturahimnya kanai. Ternyata posko terakhir paling menentukan Pak, hubungan dengan manusia. Itu kenapa dulu kata Nabi, ada manusia yang sudah hampir sampai ke surga, tapi dia menjadi bangkrut. Ada nanti namanya di situ kintarah. Di ujung sirat itu ada kintarah. Disitulah manusia banyak yang terjatuh karena buruknya hubungannya dengan manusia. Nah, ini kenapa saya sering katakan silaturahim itu menjadi penting. Ya, jangan Bapak Ibu ya merusak atau memutuskan hubungan dengan manusia. Itu makanya Nabi mengajarkan kita 3 hari batas maksimal kita kalau bertengkar, kalau tidak berbaikan. Sebab di posko terakhir itu silaturahim, posko 7. Kalau ini yang menjadi standar kita berjalan di atas sirat, maka kalau 3.000 tahun masing-masingnya berarti 21.000 tahun melewati sirat. Lama tu Pak. 21.000 tahun tu tak seketik kata tu Pak. Itu kenapa kata Allah tadi wariduha. Kamu melewati sirat itu warid, dalam jangka waktu yang lama dan panjang. Ya. Lalu kata Allah, summa nunaji, makanya pakai summa Pak. Summa nunaji allazina taqau, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nazarul zalimina min fiha jisiya, orang-orang zalim kami biarkan terjatuh dalam keadaan berlutut, kata Allah. Jadi Allah menggunakan kata summa itu menunjukkan lamanya. Jadi memang panjang masa meniti itu, makanya summa itu maknanya tarakhi. Beda dengan fa, kalau fa itu maknanya takkib, hampir dekat, segera. Jadi kalau Allah menggunakan summa nunajjil lazina taqau menunjukkan keselamatan ya, melewati sirat itu panjang prosesnya. Itu makanya tadi dalam hadis Nabi itu setiap posko itu ada 3.000 tahun perjalanan ke posko berikutnya. Ada 7 posko yang akan kita lewati. Itu nanti pasti itu Pak Ibu. Nah orang takwa itu akan selamat. Sebab begini Pak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau baca nanti surat Al-Hadid, ya, surat Al-Hadid ayat 13-14. Nanti ketika manusia hendak melewati sirat itu Pak, itu Allah matikan semua lampu Pak. Masalah Pak. Jadi titian itu gelap. Ya. Itu kenapa orang-orang munafik ketika hendak melewati sirat itu meminta ke orang beriman. Hari itu mereka berkata ke orang beriman, unzuruna naktabis min nurikum. Hai orang beriman, tolong mencari ke kami sabanta, kami ingin mendapatkan cahaya kalian. Jadi ternyata kita melewati sirat itu Pak, itu gelap gulita. Coba Bapak Ibu bayangkan, titiannya lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Jarak tempuhnya 21.000 tahun. Gelap. Nauzubillah ya. Baralah karuminya maniti itu Pak. Awak titian gadang saya Pak, kalam takui Pak. Ikut titian lebih kecil dari rambut, lebih halus dari pedang, gelap lagi. Karena api jahanam itu gelap Pak, hitam. Jadi warna api jahanam itu hitam. Karena dalam hadis Nabi, neraka jahanam itu dibakar selama 3.000 tahun. Makanya kata Allah kan narullahil muqada, api neraka itu api yang dibakar Allah. Jadi api neraka itu dibakar. Api ini alat pembakar tapi dia dibakar dulu. Kata Nabi, api neraka itu dibakar 1.000 tahun warnanya putih, warnanya merah. Setelah dibakar lagi 1.000 tahun warnanya putih. Setelah dibakar lagi 1.000 tahun warnanya hitam gelap. Dan api yang paling panas itu warnanya hitam. Itu makanya kembang api itu Pak,
Sampai sekarang yang belum bisa dibikin warna hitam. Warna kuning ada, merah bisa, putih bisa, biru bisa, hijau bisa. Satu-satunya warna kembang api yang tidak ada itu hitam. Karena hitam itu paling panas. Dan api jahanam itu warnanya hitam pekat. Hitam pekat. Dan kita akan mendidih dari situ. Makanya tidak ada petunjuk. Ya. Jadi ketika hendak meniti sirat itu Pak, dimatikan Allah, gelap, semua gelap. Masalah tu Pak, titiknya sekecil itu kita meniti dalam keadaan gelap dan panjang. Ya. Tapi kata Allah, orang beriman diselamatkan, orang bertakwa diselamatkan. Nah, jadi kalau orang itu bertakwa Bapak Ibu, nanti kata Nabi, dia melewati sirat dengan ragam-ragam kecepatan. Yang paling hebat itu kecepatan cahaya, yang disebutkan di surah Al-Hadid, ya, ayat yang ke-12 dan 13 itu. Ya, pada itu engkau lihat orang-orang beriman laki-laki perempuan, yas'a nuruhum, mereka berjalan dengan cahaya. Itu cahaya itu cepat Pak, karena kecepatan cahaya itu, kalau kecepatan cahaya itu dalam ilmu fisika sekarang ini di alam kita sekarang ini kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Jadi cahaya itu 1 detik bisa mencapai jarak tempuh 300.000 kilo. Jadi 300.000 kilo itu sedetik cahaya. Jadi kalau titian sepanjang itu dengan cahaya ya tidak lama juga Pak. Maka orang beriman cepat sampainya. Ya. Ada yang meniti seperti kecepatan angin. Jadi kecepatan kita meniti itu nanti Pak tergantunglah amal kita masing-masing. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu. Apa yang menarik dari ayat ini? Ketika Allah mengatakan yang selamat itu orang takwa, maka ketakwaannya itu diungkapkan dalam bentuk kata kerja, ittaqau. Ittaqau. Ittaqau itu kata kerja Pak, fi'il madhi namanya. Tapi yang zalim, yang terjatuh ke dalam neraka itu, maka orang zalim itu tidak dalam kata kerja, tapi kata benda atau kata sifat zalimin. Nah, ini yang menariknya nih Pak. Harusnya Pak kalau seimbang ayat ini bunyinya, summa nunajjil ladzina taqau wa nazarul ladzina zalamu. Sama-sama kata kerja. Kami selamatkan orang bertakwa dan kami jatuhkan orang yang zalim. Ya. Atau sama-sama kata benda atau kata sifat. Summa nunajjil muttaqin wa nazarul zalimin. Nah, itu harus seimbang tuh Pak. Tapi enggak. Orang takwa yang selamat itu kata kerja, fi'il, verba. Yang masuk neraka itu orang zalim kata sifat, kata benda. Maka bisa begitu Pak. Inilah rahmat Allah. Apa rahmat Allah Pak Ibu? Manusia yang selamat, yang bertakwa, walaupun ketakwaannya belum maksimal. Karena kata kerja sifatnya berubah. Kata kerja itu sifatnya limited, ada kaitan waktu, dulu, sekarang, akan datang, tidak permanen. Itu sifat kata kerja. Kalau berbohong itu kata kerja. Mungkin sekarang, kemarin enggak. Mungkin sekarang, besok enggak. Itu berbohong. Tapi kalau pembohong itu kata benda, kata sifat. Kalau pembohong, maka bohongnya terus menerus sejak kemarin, hari ini, sampai kapanpun. Karena dia kata sifat. Itu bedanya kata kerja dan kata sifat. Kata kerja bersifat limited, kata sifat bersifat unlimited. Jadi orang takwa akan selamat walaupun ketakwaannya sedikit, walaupun ketakwaannya belum maksimal. Makanya orang-orang seperti kita ni Pak, insya Allah selamat. Walaupun berjamaah kadang tipu, kadang enggak. Walaupun wirid kadang tipu, kadang enggak. Tak apa-apa. Tapi sudah takwa. Itu ittaqau namanya Pak. Tapi yang masuk neraka, yang zalimnya sudah
maksimal. Makanya az-zalimin sudah kata benda dan kata sifat. Jadi yang pernah menampar orang belum tentu juga masuk neraka, Pak. Karena dia zalim tapi belum zalimun. Ya, Pak. Yang pernah misalnya memaki-maki orang belum tentu juga masuk neraka. Memang dia pernah berbuat zalim tapi belum zalimun. Ingat, yang dicampakkan ke neraka itu kata Allah az-zalimin. Bukan zalamu tapi az-zalimin. Masya Allah, Pak. Hebatnya rahmat Allah. Itulah kenapa kata Nabi semua umatku masuk surga. Ya, Pak. Itu kabar gembiranya tuh, Pak. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Kalau tidak mau udah biar kali tuh. Ya dah. Ya karena masuk surga itu mudah, murah meriah. Masuk neraka itu sulit. Ibu kalau ada konser musik itu membayi masuk tuh. Enak. Antri beli tiket tuh, nyamuk kadang-kadang tuh, lama tagak tuh, panik tuh. Ndak, payah masuk neraka. Masuk sarugo, pai ke masjid duduk menyandar di tembok pakai karpet, pakai AC, ada lo snack lah. Ndak murah masuk surga tuh. Murah, Pak. Karena masuk surga itu yang penting mau. Karena mampu, semuanya pasti mampu, Pak. Nah, karena itu kata Allah, ya, orang takwa diselamatkan ittaqau, allazina taqau, kata kerja. Untuk menunjukkan ketakwaan itu sekecil apapun sudah selamat dari sirat. Tapi yang celaka bukan sembarang orang. Tidak semua orang zalim. Tidak. Kezaliman yang sudah maksimal. Az-zalimun. Ya, yang memang tidak ada dan elok ke sabui kenyo le. Asal tak sabui namanya yang buruk saja sedonya le. Itu zalimun nama tu, Pak. Begitu rahmat Allah tu, Pak. Makanya nanti Pak Ibu, Nabi itu menunggu kita di sirat. Ya, begitu kita hampir jatuh, kata Nabi, salim ummati, ya Allah tu umatku selamatkan. Selamat kita, Pak. Kecuali jatuhnya di posko satu. Itu dapat tolong itu. Kalau imannya sudah bermasalah itu tidak bisa itu, Pak. Tapi setelah itu Nabi kasih syafaat. Nah, jadi di sirat itu ada pertolongan Nabi itu, Pak. Nabi akan tunggu kita di depan sirat itu. Nabi tunjuk, umatku, salim ummati, itu umatku, selamatkan. Nabi katakan begitu tuh, Pak. Ya. Nah, itu kabar gembiranya kalau kita melewati sirat itu, Pak. Jadi kita melewati sirat itu, Pak, Masya Allah, lama dan panjang dan gelap. Gelap gulita. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya, Ustaz, ada enggak amal yang bisa membuat kita ya terang jalan menuju sirat? Ada. Apa jalannya? Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Basyiril masyaina fi zulmi ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Kata Nabi, berikan kabar gembira kepada semua yang berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid untuk salat subuh. Mereka lah yang mendapat cahaya yang paling terang nanti di akhirat. Ada ternyata, Pak. Kata Nabi, kabari mereka yang berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid, mereka lah dapat cahaya yang paling terang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dapat cahaya terang nanti melewati sirat, berjalanlah subuh-subuh ke masjid. Itu kuncinya tuh, Pak. Ya. Yang dalam kegelapan malam dia dulu kan tidak sama joki kini kalau tarang lah lampu saja, Pak. Zaman sesu orang ke kamar masjid kok kalam Pak subuh tu. Ya. Ambo tahun 80-an Bapak di kampung. Ya. Ketika mau ketek-ketek listrik tu masuk lah Bapak. Listrik tu masuk ke kampung ambo sekitar 88 89 lah. Dulu ambo mengawan nenek ambo Bapak Ibu ke kamar masjid tu. Subuh-subuh tu pakai sulu, Pak. Dari bambu ku dibuat ya. Bagi minyak tanah tu, Pak. Tu hitam tuang tu tu. Ada, Pak. Ya, iya warna tu kai gong, Pak. Ya lah tak di muka dia kok ha. Ada. Subuh-subuh tu berjalan je ngawan nenek ambo pergi ke masjid, Pak.
Yang berjalan dalam kegelapan itulah kata Nabi, kabari mereka dengan berita gembira, mereka lah yang paling terang cahayanya melewati sirat. Salah. Kalau bapak ibu menjaga subuh ke masjid, berjalan ke masjid subuh, tidak akan susah melewati sirat. Itu kenapa Nabi itu Pak setiap datang ke masjid, Nabi berwuduk di rumah dulu. Ya, Nabi kebiasaannya begitu Pak. Kalau ke masjid itu wuduknya di rumah. Sepanjang jalan ke masjid Nabi berdoa. Hadis Muslim. Apa doa Nabi jalan ke masjid Pak? Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa fi amami nuran wa fi wa fawqi nuran wa tahti wa fawqi nuran wa tahti nuran Allahumma ja'al li nuran. Itu doa Nabi itu Pak. Sambil jalan Nabi berdoa, ya Allah jadikan hati saya penuh cahaya, lidah saya bercahaya, mata saya bercahaya, telinga saya bercahaya, ya tak depan saya bercahaya, belakang saya bercahaya, depan atas saya semua bercahaya. Karena orang-orang yang berjalan ke masjid itu Pak akan diberikan cahaya oleh Allah nanti. Makanya doanya tu, baca doa tu Pak. Kalau pergi ke masjid baca doa tu, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa amami nuhra wa nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran Allahumma ja'al li nuran. Itu doa Nabi itu Pak. Kita berjalan menuju masjid itu minta cahaya, karena nanti kita melewati sirat dalam kegelapan. Makanya di surah Al-Hadid ayat yang ke-13 ini, orang beriman berjalan melewati sirat dengan cahaya, karena mereka minta cahaya dulu. Itu. Makanya kalau dengan cahaya cepat. Ya, apalagi kalau cahaya itu kendaraan kita. Ya. Ini doa ini dihafal nih Pak Ibu. Diamalkan. Ya. Nah, kau jalan ke masjid mota karis ya berdua Pak Ibu. Ya. Ibu-ibu tuh kalau jalan berdua ke masjid mota sepanjang jalan. Ya. Ke masjid kau berdoa Ibu. Ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Nanti ibu baca, cari di Google doa berjalan menuju masjid, keluar dia tuh. Bacalah di Google tuh sambil berjalan. Jangan bapak ibu pergi ke masjid di jalan tuh tidak baca doa tuh rugi. Itu cahaya terang kita melewati sirat nanti tuh. Kok minta cahaya pada dak sadonya. Bisu ibu kalau melewati sirat tuh seperti pada apa ibu cari ada apa namanya tuh Pak, manusia listrik. Ada orang kan pakai pakaian kostum yang berwarna-warni mah, cahayu-cahayu Pak. Ada kostum yang pakai bola tu Pak, bola lampu. Ibu citu besok lewat sirat tu lampu-lampu badan ibu tu. Ya Pak, bercahaya tarang. Itu kendaraan besok tu. Itu doanya begitu tu. Jadi berwuduk dari rumah, jangan wuduk di siko. Jangan wuduk di masjid, wuduknya di rumah. Setelah wuduk, berjalan ke masjid. Baca doa tadi, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran. Begitu seterusnya. Oh, yang tinggal di masjid tapi akal itu. Nyalah tinggal di masjid, lah tibu mah. Ini apa jalan ke masjid itu doanya. Ya. Wah, tahu keluar dulu. Ya kan? Sudah wudu putar keluar dulu. Itu sama baca doa ada saya. Ya. Itu alasannya kenapa dalam hadis Muslim itu Nabi doanya minta cahaya. Karena ada hubungannya cahaya kita melewati sirat itu nanti. Ya. Dengan cahaya kita berjalan dalam kegelapan malam menuju rumah Allah itu. Jadi yakinlah Bapak Ibu, andai Bapak Ibu menjaga subuh berjamaah ke masjid, aman melewati sirat. Karena yang paling sulit melewati sirat itu nanti orang munafik. Orang munafik yang paling berat melewati sirat. Kenapa? Kata Nabi, salat yang paling berat bagi orang munafik itu subuh. Kenapa subuh paling berat bagi orang munafik? Kata Nabi, asqalus salati alal munafiki as-subuh. Kenapa subuh paling berat bagi orang munafik? Kerana subuh kok kalam, tak nampak di orang munafik tu kalau beribadah nyoria. Orang munafik kalau tak nampak di orangnya malih beribadah.
Subuh orang lalu kalam, maka orang munafik gelap nanti. Karena orang munafik dulu Pak Ibu kalau ingin tahu Nabi siapa orang munafik, siapa orang beriman, cari subuh. Asal datang subuh berjamaah itu beriman. Yang nak datang subuh munafik. Itu makanya orang munafik paling berat melewati sirat itu baca di surah Al-Hadid nanti itu. Ayat 12-13 itu. Yang paling berat melewati sirat itu orang munafik. Kenapa? Orang munafik itu tidak akan berjalan subuh ke masjid. Kalau ada orang, dulu Nabi begitu Pak, kalau tidak datang dia subuh, munafik tuh. Nah, tapi apa, jangan salah paham loh, kok sagam, kok munafik. Wah tuh, tidak subuh ke masjid. Itu hadis sahih tuh. Yang paling berat salat bagi orang munafik itu subuh. Itu makanya meniti sirat yang paling berat orang munafik. Karena pasti mereka tidak akan datang subuh. Karena yang berjalan dalam kegelapan malam itu aman, cahayanya terang. Itu Pak. Jadi paling tidak Bapak Ibu, ya, kita dapat kunci Pak. Kunci cepat melewati sirat. Apa itu? Berjalanlah ke masjid di subuh, ya, untuk salat subuh. Itu. Mudah-mudahan kita ni Bapak Ibu yang hadir ni lah, ya, insya Allah selamat kalau ya, masya'in fi zulmi, ya, berjalan dalam kegelapan malam ilal masajid untuk salat subuh ke masjid. Itu hadis Ibnu Majah, hadis sahih Ibu. Ya, sambil berdoa tadi ya, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran dan seterusnya. Allahumma ja'alli nuran. Nah, bacalah doa itu Ibu. Atau yang tidak bisa Bu, baca bahasa Indonesia saja. Ya Allah, jadikanlah badan saya bercahaya, mata saya bercahaya, ya, pendengaran saya, baca begitu. Tapi usahakan yang bahasa Arab yang diajarkan Nabi itu. Ibu yang belum hafal nanti pakai Google saja, atau ditulis nanti di kertas, itu dibaca sambil jalan. Kamu saja. Ada ya? Inilah fase yang akan kita lewati yang namanya sirat. Ya begitu Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.